Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membangunkan kita. Kita diberi lagi kesempatan sehari ini, Selasa 29 Agustus 2023, untuk bersama-sama menerima embun sorgawi yang akan menyegarkan jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Kita yang harus berubah. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Roma pasal 15 ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Suatu hari ada seorang raja berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan yang dipimpinnya. Tak jauh dari istana, kakinya terluka karena batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Maka sang raja pun berkata, "Jalan ini sangat buruk. Kita harus segera memperbaikinya agar kakiku tidak lagi terluka. Jalan ini harus dilapisi dengan kulit sapi yang terbaik." Maka segeralah diumumkan di seluruh kerajaan untuk melakukan persiapan pembangunan jalan dengan mengumpulkan lembaran-lembaran kulit sapi. Seorang bijak yang kebetulan berada di kerajaan tersebut berkata kepada raja, "Tuanku, daripada merencanakan proyek yang besar dan menyusahkan rakyat, bukankah akan lebih mudah kalau tuanku melapisi sepatu tuanku dengan kulit sapi? Jadi tuanku hanya memerlukan paling tidak selembar kulit sapi." Saudara-saudara, tidak jarang kita berpikir dan bertindak seperti raja di atas. Bukankah seringkali kita menuntut agar semua orang berubah demi kenyamanan kita? Kita tidak suka sikap suami, kita mengeluh dengan kebiasaan istri, kita mencela tindakan anak kita menjadi stres terhadap perlakuan teman, dan alasan-alasan yang lain lagi. Semua kekesalan ini mendorong kita untuk mengeluh dan menceritakannya kepada orang-orang dekat yang kita temui. Kita mulai menularkan sikap negatif yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Padahal dengan sedikit mengubah diri kita saja, itu sudah cukup mengatasi masalah yang ada. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, "Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Saudaraku, menerima satu dengan yang lain itu artinya kita tidak lagi menuntut agar orang lain yang berubah. Kita harus mengakui bahwa lebih sering kita menganggap diri kita yang paling benar dan orang lainlah yang salah. Sehingga kita berharap agar merekalah yang harus berubah. Padahal tidak selamanya penilaian kita itu benar. Mungkin saja diri kita sendirilah yang menyimpan ketidakberesan. Kita perlu mengoreksi diri sendiri secara jujur, saudara. Bahwa kita pun penuh kelemahan dan masih perlu dibentuk dalam banyak hal. Keterbukaan untuk dikoreksi dan kesediaan untuk berubah akan menolong kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi jika kita sudah terlebih dahulu membentengi diri dengan pendapat bahwa kitalah yang paling benar, maka bahayanya kita akan tetap tinggal dalam kelemahan kita. Marilah saudara, biarlah setiap hari kita meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kemampuan untuk berubah jika memang kita perlu berubah. Sekarang bukan waktunya lagi melihat kelemahan orang lain, mengumpat atau menghakimi mereka. Kini adalah saatnya di mana kita menata diri sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Kita harus meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan kita supaya kita bisa berubah.
Sebuah ungkapan mengatakan, ubahlah diri Anda terlebih dahulu, maka orang lain akan berubah. Saudara, saya akan akhiri renungan ini dengan membacakan beberapa ayat dari Ibrani pasal 5, ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Biarlah firman ini langsung berbicara kepada setiap pribadi kita. Kita tidak perlu lagi menyalahkan orang lain, tetapi lebih banyak mengoreksi dan memeriksa diri sendiri. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita menjadi dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani disebabkan karena kita mau menerima ajaran-ajaran firman Tuhan, walaupun itu keras sekalipun. Tapi kita mau menerimanya, maka kehidupan rohani kita menjadi dewasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau ciptakan bagi kami, sehingga kami dapat hidup di dalamnya, berjalan bersama Tuhan, mendengarkan ajaran firman Tuhan dan mempraktekannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan, sempurna dalam pandangan-Mu ya Bapa. Bapa, seringkali kami menjadi orang-orang percaya yang begitu lamban dalam mendengarkan dan menerima firman. Tetapi pagi hari ini kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan tuntunan, supaya kami dapat menerima setiap ajaran Tuhan walaupun itu keras. Sehingga hidup kami tidak menjadi kehidupan yang kekanak-kanakan terus-menerus, yang ingin dipuji, yang menganggap diri sendiri benar. Tetapi kami menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang terbuka untuk mengoreksi diri sendiri dan mau berubah. Kami butuh pertolongan Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan dalam diri kami, sehingga kami terdidik di dalam pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Adalah lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Selamat berkarya. Tuhan selalu menyertai setiap orang yang bergantung, berharap, taat, dan setia melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Amin.